Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah taala berikan kepada kita kemudahan, kesehatan dan beragam nikmat dan karunia sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Salasatul Usul yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas ibadah yang ke-8 dan ke-9, yaitu khosyah dan inabah. Mu'allif rahimahullahu taala menyebutkan di sini ibadah selanjutnya yaitu al-khasyah. Secara bahasa khasyah itu adalah takut. Jadi secara bahasa maknanya mirip seperti khauf. Akan tetapi khasyah ini lebih tinggi derajatnya daripada khauf. Karena khasyah itu dibangun di atas ilmu. Karena ia merasakan keagungan dan kesempurnaan serta kekuasaan zat yang ia takuti. Ya, ilmu tentang itu ia mengenal Allah Ta'ala, maka ia takut. Maka ini khasyah, lebih tinggi derajatnya daripada khauf. Makanya di dalam surah Fatir ayat 28 Allah Ta'ala menggambarkan bahwa orang-orang yang khasyah itu adalah al-ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang khasyah, yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Nah, yang dimaksud ulama di sini tentunya adalah ulama yang tahu tentang kesempurnaan, keagungan Allah, kekuasaan Allah. Maka dari sisi ini khasyah lebih khusus daripada khauf. Sampai sini berarti kita sudah membahas 4 istilah yang di dalamnya terkandung khauf. Ya, ada istilah-istilah yang kita sudah jelaskan dari ibadah-ibadah yang di dalamnya itu bersinggungan dengan ibadah khauf. Khauf itu takut. Yang pertama khauf itu sendiri, ya, khauf itu sendiri. Yang kedua ada rohbah, kemarin ya. Rohbah juga itu rasa takut. Khosyah yang ini ya juga termasuk rasa takut, dan juga ada khusyuk. Ya, khusyuk juga di sana terkandung rasa takut, rasa khauf. Nah, jika kita rinci perbedaannya masing-masing, maka ya kalau tadi ya khauf itu seolah-olah ia yang
meliputi semuanya, rasa takut saja. Tapi takutnya belum didasari dengan ilmu, apakah yang ditakutinya itu bisa mencelakakannya atau tidak gitu. Itu masih khauf secara umum. Namun ketika khauf diiringi dengan amal, ya, khauf diiringi dengan amal, takut saja, tapi takutnya belum didasari ilmu, tapi dengan amal. Ya. Dengan amal itu sehingga ya ia menghindarinya gitu. Ia menghindarinya meskipun ia tidak tahu apakah dengan menghindarinya itu akan memberikan madarat atau tidak gitu, tanpa didasari ilmu saja. Jadi baru menghindarinya saja. Jadi ketika khauf diiringi dengan amal, ini disebut rohbah. Khauf plus amal, rohbah. Kalau khauf yang diiringi ketundukan, menghinakan diri, nah ini disebut khusyuk. Jadi kalau karena rasa takut kemudian ia tunduk kepada Allah, ya, lalu ia khusyuk, ia menghinakan diri di hadapan Allah, maka ini disebut khusyuk. Ya, ada rasa takut juga di dalamnya. Ya. Adapun tadi yang paling tingginya adalah takut yang didasari dengan ilmu. Nah, ini disebut khasyah. Jadi ada 4 tadi ya. Khauf itu berarti meliputi semuanya. Yang lebih umumnya itu khauf. Nah, yang paling tinggi adalah khasyah. Kemudian rohbah. Jadi setiap yang khasyah itu pasti rohbah dan khauf sudah terlewati darinya. Ya. Tapi tidak setiap orang yang takut itu bisa khasyah kepada Allah Ta'ala gitu. Yang tidak setiap orang yang khauf itu bisa khasyah kepada Allah Ta'ala. Maka khasyah itu yang paling tingginya, yang lebih umumnya. Di sini mu'alif mendasarkan, menyebutkan khasyah dengan memberikan faidah tentang manfaat dari ilmu. Kita semua sama-sama tahu bahwa di antara kewajiban kita adalah menuntut ilmu. Dan apa buah dari ilmu? Ya, Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tersebut bahwa yang khasyah kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah para ulama. Lalu Imam Ibnu Katsir mengatakan, innama yashahu haqqa khasyatihi al-ulama'ul arifuna bihi. Orang sesungguhnya yang takut kepada Allah dengan rasa khasyah yang benar itu adalah ulama yang mengenal Allah Ta'ala. Li'annahu kullama kanatil ma'rifatu lil 'azimil qadir al-alim al-mawsufi bi sifatil kamal al-man'ut bil asma'il husna, kullama kanatil ma'rifatu bihi atama wal ilmu bihi akmala kanatil khasyatu lahu a'zama wa aktsara. Karena ya, sekadar dengan pengenalnya terhadap Allah, ketika seseorang mengenal Al-Azim yang maha agung, Al-Qadir yang maha berkuasa, yang maha kuasa, Al-Alim yang maha mengetahui, dan juga zat yang disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan, yang disifati dengan nama-nama Al-Husna, nama-nama yang paling indahnya, maka semakin ia mengenal Allah Ta'ala, ya, maka ya, dengan pengenalan yang sempurna, ya, maka khosyahnya pun semakin besar. Ya. Semakin seseorang mengenal Allah dari segala sisinya, dari sifat-sifatnya, dari nama-namanya, dengan keagungan dan kemahakuasaannya, maka rasa takutnya kepada Allah pun akan semakin besar. Ya. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan al-alimu birrahman, orang yang mengenal ar-Rahman, mengenal Allah, adalah man lam yusyrik bihi syai'a. Buahnya apa? Orang yang mengenal Allah, ia tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun.
wa ahalla halalahu, dan ia pun akan menghalalkan apa yang telah Allah Ta'ala halalkan, wa harrama haramahu, dan Allah Ta'ala, dan ia pun akan mengharamkan apa yang telah Allah Ta'ala haramkan. Wa hafidha wasiyatahu, ia pun akan menjaga wasiat Allah Ta'ala. Wa ayqana annahu mulaqih, dan ia pun meyakini bahwa Allah Ta'ala akan menemuinya. Wa muhasibun bi amalihi, dan Allah Ta'ala akan menghisab amal-amalnya. Lihat ya. Inilah bukti seseorang itu mengenal Ar-Rahman. Ia tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, akan taat kepada Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala halalkan ia pun halalkan, apa yang Allah Ta'ala haramkan itu pun diharamkan olehnya. Ya. Tunduk kepada syariatnya. Sehingga seorang yang khasyah didasarkan kepada ilmunya bermanfaat, maka ia akan terjauh dari maksiat kepada Allah. Ketika seseorang takut kepada Allah, maka terhadap maksiat pun ia akan berusaha menjauh, menghindarinya. Sebagaimana dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, khasyah itu adalah allati tahulu bainaka wa baina maksiatillahi azza wajalla. Ya, sesuatu yang menghalangi dirimu dari maksiat kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi ketika kita masih anteng saja, waliyadzubillah ya, dalam kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, padahal ngaji udah lama gitu, sering ikut kajian, bisa jadi ilmunya ini tidak memberikan manfaat. Padahal Rasulullah SAW diantara permohonan perlindungannya kepada Allah Ta'ala adalah memohon dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan beliau senantiasa merutinkan doa agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu diantaranya adalah membuahkan khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah mengingatkan, innal ilma laisa bikathratir riwayah. Ilmu itu bukan ukurannya banyak riwayat, banyak koleksi, bukan. Ya. Wa innamal ilmu nurun yaj'aluhu Allahu fil qalbi. Ilmu itu adalah cahaya yang Allah Ta'ala hadirkan dalam hati seorang hamba. Ketika hati seorang hamba diterangi oleh ilmu, maka semua anggota badannya pun akan tunduk kepada hati tersebut. Ia akan taat kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Sufyan Ats-Tsauri juga menjelaskan dengan lebih terperinci yang dimaksud dengan ulama dalam ayat tersebut. Beliau mengatakan, al-ulama'u salasatun. Ulama itu ada 3 golongan. Ya. Ada 3 golongan. Yang pertama, alimun billah, alimun bi amrillah. Ia mengenal Allah dan mengenal perintah Allah. Mengenali Allah, tahu nama-namanya, tahu sifat-sifatnya, tahu kekuasaan dan keagungannya. Lalu tahu juga syariat Allah Ta'ala. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, alimun billah laisa bi alimin bi amrillah. Kenal sama Allah tapi tidak kenal dengan syariat Allah. Ya, tidak kenal dengan syariat Allah, perintah Allah. Yang ketiga, alimun bi amrillah laisa bi alimin billah. Tahu syariat Allah tapi tidak kenal, tidak mengenal Allah. Ini semuanya dikategorikan ulama. Maka dijelaskan, ulama yang mengenal Allah dan mengenal syariat Allah, alladzi yakhshallaha
wa ya'lamul hududal wal faraid. Orang yang ulama yang mengenal Allah dan mengenal syariat, dialah yang khasyah, takut kepada Allah. Dan ia pun tahu mana yang wajib, mana batasan-batasan yang mesti ia jaga. Nah, inilah ulama yang dimaksud, yang bisa khasyah kepada Allah. Kelompok yang kedua, al-alimu billah laisa bi'alimin bi amrillah. Ada ulama yang mengenal Allah tapi tidak mengenal perintah Allah. Maka ia takut kepada Allah, tapi ia tidak tahu batasan-batasan dan tidak tahu mana yang diwajibkan untuknya. Sehingga bisa jadi ia pun salah di dalam beramal karena tidak tahu syariat. Ya. Kelompok yang ketiga, wal alimu bi amrillah, ia tahu syariat Allah. Laisa bi alimin billah, tapi tidak mengenal Allah. Alladzi ya'lamul hududa wal faraid, ia tahu batasan-batasan syariat, ia tahu mana yang diwajibkan. Wala yakhshallah azza wa jalla, tapi ia tidak takut kepada Allah. Ini kelompok yang ketiga, ya ini yang tadi hanya memperbanyak ilmu, koleksi ilmu saja, tapi ilmunya tidak memberikan manfaat, tidak takut kepada Allah Ta'ala. Maka yang dimaksud dengan ulama pada ayat tersebut adalah ulama yang tadi, yang pertama, ia mengenal Allah dan juga mengetahui syariat-syariatnya. Sehingga diantara kewajiban kita setelah memeluk agama Islam, bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali Allah, adalah ya dengan cara apa kita beribadah kepada Allah, kan begitu. Kita tahu bahwa satu-satunya yang berhak diibadahi itu adalah hanya Allah saja, yang hak itu hanya Allah saja. Gitu. Tapi cara beribadahnya bagaimana? Nah, ini pun adalah konsekuensi lanjutan dari persaksian la ilaha illallah. Ya. Oleh karenanya Masruq rahimahullah ta'ala pernah mengatakan berkaitan tentang hubungan antara ilmu dengan khasyah. Kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil iktirari billahi jahlan. Cukuplah seseorang itu dikatakan berilmu dengan rasa takutnya kepada Allah. Ya. Orang yang takut kepada Allah, ya, itu dikatakan orang yang berilmu. Dan cukup seorang dikatakan jahil atau bodoh jika ia tertipu, ya, terbuai dengan karunia Allah Ta'ala, ya, tertipu sehingga ia terus-menerus melaksanakan maksiat tanpa khawatir. Ia hanya berpegang bahwa Allah Ta'ala itu Maha Pengampun, tapi terus melaksanakan maksiat. Ia lupa bahwa Allah Ta'ala, ya, siksanya itu sangat pedih. Gitu. Maka pembahasan tentang khasyah ini sering dikaitkan dengan ilmu, karena ya di antara buah ilmu itu adalah menimbulkan khasyah di dalam diri seseorang. Dan itulah ciri ilmu yang bermanfaat. Ya, tadi dikatakan semakin seseorang itu mengenal Allah, ya, mengenal syariatnya, maka rasa takutnya kepada Allah Ta'ala pun akan semakin besar. Bagaimana tidak? Seseorang itu yang merasa yang melakukan maksiat kepada Allah saat sendiri, ia tertipu. Ia tertipu dengannya. Ia tidak sadar bahwa Allah Ta'ala itu Maha mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun gak ada makhluk yang menyaksikan perbuatan buruknya. Bagaimana ia tidak merasa takut kepada Allah? Padahal bisa jadi ilmunya ada, ia memiliki ilmu, tapi jatuhnya ia ke dalam kemaksiatan menunjukkan kebodohannya. Ya, bodoh dari sisi itu.
Atau kalau tidak mau disebut bodoh ya mungkin sedang lupa gitu. Karena Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan untuk bertaubat. Makanya disebutkan orang yang melakukan dosa itu dengan jahalah, ya, dikarenakan kebodohan. Saat orang muslim ketika ditanya mau masuk surga atau neraka, nggak ada yang jawab ingin masuk neraka. Ketika dikatakan bahwa apa yang sudah engkau persiapkan untuk meraih surga itu, apakah masih sering bermaksiat atau tidak gitu ya. Ya, ketika jatuh ke dalam maksiat ia lupa dengan pertanyaan tadi bahwa ia ingin ke surga. Tapi apakah jatuhnya ia ke dalam maksiat itu bisa mengantarkannya ke dalam surga Allah Ta'ala? Jika dilakukan terus-menerus tanpa beristighfar, justru malah mungkin akan menjatuhkannya ke tempat yang sebaliknya. Tapi jika seorang muslim itu bertaubat dari dosanya, sebesar apapun dosanya, Allah Ta'ala akan mengampuninya. Dan Allah Ta'ala tidak akan bosan mengampuni dosa hambanya ya, sampai manusianya yang bosan gitu. Ya. Padahal tidak boleh merasa putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Dan di sini disebutkan dalilul khasyah oleh muallif di sini, wa dalilul khasyati qauluhu ta'ala. Dan dalil khasyah itu adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 150. Allah Ta'ala berfirman, fala takhshawhum wakhshawni, janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kalian kepadaku. Ya, di sini Allah Ta'ala menyebutkan larangan untuk takut kepada selain Allah Ta'ala. Khasyah itu tidak boleh kepada selain Allah. Ya, sama seperti ibadah yang lain juga. Jika dilakukan kepada selain Allah, maka ini termasuk kesyirikan. Oleh karenanya disebutkan di dalam Hasyatu Thalatsatil Usul yang disusun oleh Abdurrahman bin Qasim, al-khasyatu min ajalli anwa'il ibadah. Khasyah ini termasuk ibadah yang paling agung. Wa sarfuha li ghairillah syirkun akbar. Bahkan memalingkan khasyah kepada selain Allah ini termasuk syirik akbar. Dan khasyah yang termasuk syirik adalah khasyah kepada selain Allah yang diiringi dengan pengagungan, ibadah dan ketaatan, gitu ya. Jadi ada pengagungan, ada ibadah, ada ketaatan yang didorong oleh rasa takut, khasyah. Ini khasyah yang syirik. Atau khasyatu ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah jalla wa ala. Takut kepada selain Allah dalam suatu perkara yang hakikatnya tidak ada yang mampu kecuali Allah Ta'ala saja. Manusia memang nggak bisa mematikan, nggak bisa. Allah yang bisa mematikan. Maka takut dalam hal tersebut, takut mati, ini karena orang tersebut gitu misalnya. Jika di dalamnya ada ketundukan, ya, ini termasuk kesyirikan. Dan disebutkan juga di dalam syarahnya Syekh Shalih Al-Utsaimin, wa yuqalu fi aqsami ahkamil khasyati ma yuqalu fi aqsami ahkamil khauf. Dan pembagian khasyah itu sama seperti pembagian khauf. Gitu ya. Sebelumnya kita sudah bahas khauf itu ada yang tabi'i, ya, ada yang khauf sir, ya, khauf yang syirik gitu. Nah, ini sudah kita bahasnya. Ya, ala kulli hal, ya, khasyah ini termasuk ibadah yang agung, ya, yang mesti sama-sama kita
jaga agar jangan sampai ia menyebabkan ia tidak hadir dalam diri kita karena ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi dari sebabnya kita jaga. Sebabnya itu dengan menuntut ilmu, meluruskan niat dalam menuntut ilmu dan memohon keberkahan dari ilmu. Karena ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah lah yang nanti akan membuahkan khasyah tersebut. Ini berkaitan tentang khasyah. Kemudian ibadah selanjutnya adalah inabah. Ya, inabah ini adalah kembali kepada Allah, ya, dengan menjalankan ketaatan dan menjauhi maksiat. Jadi inabah itu kembali kepada Allah dengan menjalankan ketaatan dan menjauhi maksiat. Sehingga inabah itu tindak lanjut dari taubat. Taubat itu seseorang kembali kepada Allah Ta'ala, ya, dengan memenuhi rukun-rukunnya, ya, menyesali dosa, berusaha untuk meninggalkannya dan tidak mengulanginya. Lalu ia kalau berkaitan dengan hak makhluk minta dihalalkan atau minta maaf gitu. Itu rukun-rukun taubat dan dilakukan sebelum waktunya berakhir. Kalau secara umum berarti sebelum matahari terbit dari arah barat, secara khususnya ya sebelum ajal menjemput. Itu taubat. Tapi tindakan selanjutnya setelah taubat yaitu ia taat, ya, kembali kepada Allah dengan taat dan menjauhi maksiat, ini disebut inabah. Jadi inabah itu lanjutannya dari taubat. Ya. Allah Ta'ala berfirman, di sini juga disebutkan dalam dalil yang disebutkan oleh mu'alif, wa dalilul inabah, dan dalil dari inabah adalah firman Allah Ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, dan kembalilah kepada Rabb kalian serta berserah dirilah hanya kepadanya, ya, dengan menaati perintahnya. Maka di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan al-inabatu ar-ruju' ila Allah Ta'ala bil qiyami bi ta'atihi wa ijtinabi maksiatihi. Inabah itu adalah kembali kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan ketaatan dan menjauhi maksiat. Sebenarnya tadi ya. Ya. Dan yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala wa aslimulah tadi ya, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Apa aslim itu sih? Berserah diri itu apa maksudnya? Di sini merujuk kepada dua pengertian Islam. Ada Islamun kauniyun, Islam yang sifatnya kauni, ya, yaitu al-istislamu li hukmihil kauni wa hadha amun li kulli man fis samawati wal ard min mu'minin wa kafir. Berserah diri secara kauni, secara takdir. Nah, ini umum meliputi setiap makhluk yang ada di langit dan di bumi. Semuanya tunduk kepada Allah. Ini tunduk secara kauni. Tunduk secara kauni. Apa yang Allah Ta'ala tetapkan semuanya nggak bisa menolak. Ini tunduk secara kauni, baik yang kafir maupun yang mukmin, ya, semua orang kafir pun nggak bisa menolak ketetapan Allah Ta'ala. Ini namanya Islam kauni, Islam yang secara takdir, ya. Dalilnya adalah surah Ali Imran ayat 83, walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Dan hanya kepada Allah lah berserah diri semua yang ada di langit dan di bumi, tau'an wa karhan, baik secara sukarela ataupun terpaksa. Kalau Allah sudah menetapkan, mau rela mau terpaksa ya nggak bisa menolak, ya. Wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Kemudian ada Islamun syar'i, ya, tunduk secara syariat. Kalau ini adalah ketundukan yang dipuji. Kalau yang tadi itu ya termasuk perkara yang umum, berlaku untuk orang kafir maupun orang beriman gitu. Ya, mereka pasti nggak bisa menolak. Kalau syar'i itu kan sifatnya pilihan, ya, diperintah. Kalau taat ya itu keuntungan baginya. Kalau tidak taat berarti itu
bahaya untuknya gitu. Itu bahaya untuknya. Makanya disebut istislamun syar'i wa huwa al-istislamu li hukmihi syar'i, yaitu tunduk berserah diri terhadap hukum Allah Ta'ala yang sifatnya syariat. Wa hadha khasun biman qama bi ta'atihi minal usul, dan ini khusus bagi orang yang menjalankannya dari kalangan para rasul dan para pengikut mereka dengan baik. Dan dalil Al-Qur'an tentang hal ini banyak ya yang menyebut dan yang disebutkan di sini hanya ini saja ya, anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Ya. Lalu inabah ini ya, ada dua macam. Ya, inabah itu ada dua macam. Yang pertama adalah inabah terhadap rububiyah Allah Ta'ala, kembali terhadap rububiyah. Istilahnya rububiyah di sini. Kalau tadi istilahnya Syekh Utsaimin itu Islamun kauni. Yang kedua inabah terhadap uluhiyah Allah Ta'ala. Inabah ini adalah inabahnya para wali yang didasari penghambaan dan rasa cinta kepadanya. Dan inabah yang inabah uluhiyah terhadap uluhiyah Allah ya, dalam hal ibadah ini mengandung 4 hal. Yang pertama cinta, mahabbah. Orang yang kembali kepada Allah berarti ia mencintai Allah, cinta kepada Allah. Setelah bertaubat kembali kepada Allah berarti ia mencintai Allah, dasarnya cinta. Yang kedua al-khudu, ketundukan, tunduk kepada Allah Ta'ala. Kemudian iqbal itu ya menghadap kepada Allah, mengarah kepada Allah. Dan yang terakhir i'rad amma siwa, berpaling dari selain Allah. Jadi ketika ia kembali kepada Allah artinya ia pun berpaling dari selainnya. Inabah kepada Allah maka ia pun berpaling kepada selain Allah Ta'ala. Ya. Maka penyebutan inabah di sini hakikatnya mencakup ibadah taubat. Jadi karena tadi inabah itu tindak lanjut dari taubat. Dalam kitab ini mu'alif menyebutkan beberapa contoh ibadah, tapi tidak disebutkan taubat, yang disebutkan hanya inabah. Artinya kalau orang sudah inabah berarti taubatnya sudah gitu. Jadi disebutkan bahwa inabah ini lebih tinggi tingkatannya daripada taubat. Orang yang bertaubat maka ia akan kembali kepada Allah ya, dan dengan memperbaiki diri, melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Ya. Dan pada ayat tersebut Allah Ta'ala memerintahkan untuk inabah, wa anibu ila rabbikum. Nah, kalau perintah berarti ini sesuatu yang Allah Ta'ala cintai, berarti ini termasuk ibadah yang diridhai Allah Ta'ala ya. Nah, ini masuk kepada definisi ibadah yang kita sudah bahas ya, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah ya, suatu ungkapan yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Ta'ala berupa ucapan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Jika diperintahkan berarti ini dicintai dan diridhai oleh Allah Ta'ala ya. Ya. Oleh karenanya tidak boleh seseorang itu berinabah kepada selain Allah Ta'ala ya. Dan inabah ini termasuk ibadah hati ya, sama ya, khosyah juga termasuk ibadah hati. Rasa takut itu ibadah hati, dan hati itu kan nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu ya. Berbeda tadi dengan rohbah itu takut yang diiringi amalnya ketahuan, amalnya kelihatan.
tetapi berkaitan dengan inabah, ya, ia kembali kepada Allah Ta'ala, ya, dengan melaksanakan ketaatannya ketahuan, tapi inabahnya mah di dalam hati, ada di dalam hatinya. Ibadah yang didasari oleh kecintaan tadi, khudu, tunduk kepada Allah Ta'ala, ia mengarah kepada Allah, menghadap kepada Allah, mendatangi Allah Ta'ala, dan juga ia berpaling dari selain Allah. Oleh karenanya hati yang munib, ya, yang kembali kepada Allah, ya, ya, ia sudah mengumpulkan banyak sekali ibadah. Ketika hati itu terdorong untuk inabah kepada Allah Ta'ala, hakikatnya ia sudah mengumpulkan banyak ibadah. Ada khauf di sana, ada roja di sana, gitu ya. Ya, ada mahabbah tadi, ada al-khudu, ya. Itu semua adalah orang-orang yang inabah, orang-orang yang kembali kepada Allah Ta'ala. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah diantara hikmah seorang itu jatuh ke dalam dosa. Bisa jadi kondisi seseorang dalam menghambakan diri kepada Allah Ta'ala tidak akan seserius orang yang bertaubat dari dosanya. Orang yang tidak pernah berdosa itu biasanya merasa saya nggak pernah melakukan dosa gitu. Tapi ketika Allah Ta'ala takdirkan ia tergelincir dalam dosa, tapi kemudian ia bertaubat, ia akan merasa malu kepada Allah Ta'ala. Ia akan kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan pasrah kepada Allah Ta'ala. Ia meyakini bahwa dirinya itu memiliki banyak kekurangan. Ini tidak akan dirasakan oleh orang yang tidak pernah terjatuh ke dalam dosa. Maka hikmah jatuh ke dalam dosa adalah ini. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, kalau saja kalian tidak pernah melakukan dosa, maka Allah Ta'ala akan menghilangkan kalian, dan Allah Ta'ala akan mendatangkan kaum yang lain yang mereka melakukan dosa tapi kemudian minta ampun kepada Allah. Jadi masalahnya bukan dosanya, minta ampunnya. Dan ketika kita meminta ampun itu, kita merasakan bagaimana kita ini butuh sekali kepada Allah. Sama seperti orang yang ketika ditimpa musibah, orang yang gak pernah susah itu relatifnya secara umum sarana untuk dekat kepada Allahnya itu kurang. Tapi bayangkan ketika saat tenang-tenang diberi musibah, gitu, ia tersadar bahwa ternyata yang membuatnya kaya, yang membuat urusannya mudah itu bukan kemampuannya, bukan kepintarannya, tapi Allah yang memudahkan. Buktinya masalah kecil seperti ini pun ternyata sulit, gitu. Sehingga ia ingat kepada Allah. Tak ingat kepada Allah lah, ini hikmah diantara musibah diturunkan kepada, termasuk diantaranya dosa tadi. Dengan dosa seseorang bertaubat, lalu kemudian inabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia kembali kepada Allah Ta'ala dengan taat, dengan melakukan ketaatan, dan juga menjauhi kemaksiatan. InsyaAllah setelah Isya kita tambahkan sedikit terkait buah-buah yang dihasilkan dari ibadah inabah ini. Ya, kita jeda dulu untuk salat Isya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Ikhwah azani Allah wa iyyakum ajmain. Kita lanjutkan sedikit berkait tentang beberapa buah dari ibadah inabah ini. Seseorang yang melakukan inabah dan ia kembali untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala setelah ia bertaubat, maka ia akan mendapatkan beberapa keutamaan. Keutamaan yang pertama adalah dengan inabah kepada Allah, ini adalah pintu kebahagiaan dan pintu untuk memperoleh hidayah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 27, Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, innallaha yudillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyesatkan siapapun yang ia kehendaki, dan Allah Ta'ala akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang bertaubat atau inabah kepadanya. Ya. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, la tamannawul maut, janganlah kalian berangan-angan untuk segera mati. Fa inna haulal matla'i syadid, sesungguhnya sakaratul maut itu sangatlah keras. Wa inna minas sa'adati ayyatula umrul abdi wa yarzuqullahul inabah, dan sungguh merupakan kebahagiaan bagi seorang hamba itu adalah umurnya panjang, dan Allah Ta'ala berikan rizki kepadanya untuk inabah, untuk kembali kepada Allah. Ya, umur panjang tapi diisi dengan inabah, tentu ini adalah kebahagiaan. Ini keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua, ya, Allah Ta'ala menjanjikan surga, ya, dan ganjarannya itu bagi orang-orang yang takut kepada Allah dan inabah kepadanya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Qaf ayat 31 sampai 33. Di sini Allah Ta'ala berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id, dan surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka, didekatkan. Hada ma tu'aduna likulli awwabin hafiz, inilah yang dijanjikan kepada kalian, ya, bagi setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah dan memelihara semua peraturan Allah Ta'ala. Man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbim munib. Nah, ini syahidnya, ya, yaitu orang yang takut kepada Ar-Rahman, kepada Allah yang Maha Pengasih, ya, bil ghaib, ya, padahal, ya, Allah Ta'ala tidak kelihatan olehnya. Ia takut tapi tetap takut kepada Allah Ta'ala, khasyah tadi. Wa jaa biqalbim munib, dan ia datang dengan hati yang munib, inabah kepada Allah Ta'ala, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi orang-orang yang takut dan hatinya dipenuhi dengan inabah, maka ia akan segera mendapatkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala pun mengabarkan, ya, kabar gembira bagi orang-orang yang berinabah, ya.
yaitu disebutkan di dalam surah Az-Zumar ayat 17. Allah Ta'ala berfirman, walladzina jatanabut taghut ayya'buduha wa anabu ilallahi lahumul busyra. Dan orang-orang yang menjauhi taghut, yaitu tidak menyembah taghut dan kembali kepada Allah, maka bagi merekalah berita gembira. Ya tentunya berita gembira itu ya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara cara kita untuk bisa inabah kembali kepada Allah taala ya adalah hendaklah kita banyak mentadabburi ayat-ayat Allah taala yang syar'iyah, ya, berupa Al-Quran, berupa wahyu, dan juga mentafakuri ayat-ayat Allah Ta'ala yang kauniyah, ya. Sehingga itu akan melahirkan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa butuhnya kita kepada Allah, dan kita pun akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali sebelum kembali sesungguhnya, ya, kembali sesungguhnya dengan kematian, ya, kepada Allah Ta'ala. Tapi sebelum kematian kita sudah kembali kepada Allah. Inilah inabah, ya, inilah inabah. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ghafir ayat 13, wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa wa ma yatadzakkaru illa may yunib. Dan Allah Ta'ala ia menurunkan untuk kalian rizki dari langit, dan tidak ada yang mendapatkan pelajaran kecuali orang-orang yang munib, yang kembali kepada Allah. Orang yang inabah itulah adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat kauniyah maupun syar'iyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah Allah Ta'ala dengan inabahnya seorang hamba itu akan menghalanginya dari siksa dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang inabah kepada Allah, maka ia akan terhalang dari siksa dan azab Allah Ta'ala. Ini diambil dari lanjutan dalil yang disebutkan oleh mu'alif tadi, wa anibu ilallah wa aslimulah. Kembalilah, inabahlah kalian kepada Allah dan berserah dirilah hanya kepadanya, min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datang kepada kalian azab, tsumma la tunsarun, kemudian kalian tidak dapat ditolong lagi. Ya, artinya dengan inabah, dengan Islam, maka seseorang itu akan terhindar dari siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara cara lain yang bisa membantu kita untuk bisa merealisasikan ibadah ini, inabah kepada Allah, tentunya adalah dengan memperbanyak berdoa kepada Allah. Karena hakikatnya ibadah itu butuh taufik. Apa yang kita lakukan berupa ibadah, kebaikan, itu adalah taufik dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mudahkan jalannya, Allah Ta'ala berikan kepada kita semangat untuk melakukannya, mengikhlaskan dan meluruskan niat, itu semuanya taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dahulu Rasulullah SAW itu ketika melaksanakan salat tahajud, ya, beliau senantiasa memanjatkan doa. Ya, mungkin ini sudah ma'ruf ya di tengah kita. Dan ini diantaranya adalah doa agar kita bisa kembali kepada Allah Ta'ala, ya. Allahumma laka aslamtu, ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri. Wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepadamu aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan hanya kepadamu aku kembali. Inabah, ya. Maka inabah ini dari banyak dalil-dalil yang sudah kita sebutkan, ini adalah ibadah,
tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Maka termasuk inabah yang syirik adalah inabah kepada selain Allah Jalla wa'ala, yang itu dalam urusan agama maupun syariat, ya. Seperti orang-orang yang mereka kembali kepada syekh mereka, idzartakabu dzunub, setelah mereka melakukan maksiat itu mereka justru datang kepada syekhnya, bukan kepada Allah. Ini inabah yang syirik. Inabah yang syirik. Dan mereka mengakui dosa di hadapan syekhnya, bukan bertaubat kepada Allah. Ya, ini apa? Tasyabbuh dengan kebiasaan orang-orang Nasrani. Ya, cukup mereka mengakui dosa, menebus dosanya, ya, maka diampuni gitu. Padahal kewajibannya adalah bertaubat kepada Allah Ta'ala dan kembali kepada Allah dengan inabah, menjauhi kemaksiatan selanjutnya dan juga taat kepada Allah Ta'ala. Fa idza qabila syaihu taubatahum wa inabatahum rafa'aha ila Allah fataba alaihim bizamihim. Ya, menurut persangkaan orang-orang yang melakukannya, jika gurunya, jika syekhnya itu menerima pengakuannya, penyesalannya, maka syekhnya itu akan menyampaikan penyesalan itu kepada Allah dan Allah akan menerima taubatnya. Ya, ini inabah yang syirik. Ini inabah yang syirik. Maka tidak boleh melakukan hal-hal seperti ini karena ini termasuk kesyirikan. Dan inabah itu hanya mesti kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu saja tambahan terkait buah-buah yang bisa kita raih dengan inabah. Dan dari dua ibadah yang tadi kita pelajari, yaitu khasyah dan inabah, tentunya ini kembali lagi berkaitan erat dengan pengenalan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, man kana billahi a'rafa, barang siapa yang ia lebih mengenal Allah Ta'ala, semakin seseorang itu mengenal Allah Ta'ala, kana minhu akhwafa, maka dia akan lebih takut kepada Allah Ta'ala, ya. Wali ibadatihi atlaba, dan ia pun akan lebih semangat untuk beribadah kepada Allah. Semakin seorang mengenal Allah, maka akan semakin semangat dalam ibadah kepada Allah. Wa an maksiyatihi abada, dan ia akan semakin jauh dari maksiat kepada Allah. Maka sumber utamanya itu sama, dari ilmu, dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga mengenal syariatnya, apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Ya, sehingga ini menjadi motivasi tersendiri bagi kita semua untuk terus semangat, ya, belajar ilmu syar'i, ya, menguatkan kembali keimanan kita, yang menguatkan kembali semangat kita itu ya dengan berkumpul di majelis ilmu, saling menguatkan, saling nasihat menasihati dengan kebenaran, dengan kesabaran. Karena jalan ini penuh sekali rintangannya. Kalau jalan sendirian itu capek dan melelahkan, tidak ada yang mensupport dan mendukung gitu. Tapi kalau ia berkumpul dengan orang-orang yang saleh, ya banyak orang yang mendukungnya, menguatkannya, menasihatinya. Ini adalah yang kita butuhkan dari majelis ilmu dan majelis-majelis kebaikan. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pertemuan kali ini ada faidah dan manfaatnya. Kita cukupkan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.